Well, kali ini kita akan membahas mengenai teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, teori asam basa yang sebelumnya yang telah dikemukakan oleh Arrhenius itu dibatasi untuk larutan dalam air saja ya. Nah, ternyata padahal banyak reaksi yang menunjukkan sifat reaksi asam basa meskipun tidak dilarutkan dalam air atau bahkan tanpa pelarut sama sekali. Ya, disinilah timbul atau muncul ya teori asam basa yang dikemukakan oleh Bronsted dari ilmuwan Amerika dan juga Denmark ya, dan ilmuwan dari Inggris yaitu T.M. Lowry. Ya, jadi selanjutnya definisi dari asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Jadi asam di sini adalah molekul atau ion yang memberikan proton. Jadi proton dalam hal ini di sini adalah ion hidrogen ya. Nah, molekul yang memberikan proton ini disebut dengan donor proton. Jadi asam pada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry adalah yang bertindak sebagai donor proton. Selanjutnya, basa yaitu molekul atau ion yang menerima proton atau yang bertindak sebagai akseptor proton. Jadi, dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, ion hidrogen atau proton di sini dipindahkan dari asam ke basa, dan asam dan basa ini saling membentuk pasangan dengan kation atau anion yang dihasilkannya. Nah, kemudian pasangan asam basa asam basa Bronsted-Lowry ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh reaksi menurut teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya, jadi reaksi antara CH3COOH dengan H2O, ion hidrogen atau proton itu dipindahkan dari CH3COOH ke H2O sehingga terbentuklah H3O+ dan CH3COO-. Nah, dalam reaksi tersebut ini CH3COOH adalah suatu asam. Mengapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa ion hidrogennya pada CH3COOH ini dipindahkan ke H2O. Nah, disitulah CH3COOH ini disebut dengan asam karena dia yang telah mendonorkan ion hidrogennya ke dalam basa atau dalam artian di sini H2O. Nah, sama halnya dengan reaksi yang kedua H2O dan NH3. Jadi ion hidrogen pada H2O di sini diberikan kepada NH3 sehingga terbentuklah NH+. Nah, disinilah pada reaksi kebalikannya juga NH4+ di sini bertindak sebagai asam dan OH- di sini bertindak sebagai basa. Nah, asam dan basa tersebut ini juga saling membentuk pasangan asam basa konjugasi. Nah, selanjutnya adalah teori asam basa menurut ilmuwan dari Amerika yang bernama Lewis ya. Nah, sebelumnya dalam teori asam basa Bronsted-Lowry ini melibatkan adanya transport proton ya dari asam ke basa. Nah, padahal ada reaksi-reaksi tertentu ya yang tidak dapat melibatkan transfer proton. Misalkan reaksi antara BCl3 dan NH3. Nah, ini reaksi antara BCl3 dan NH3 ini menggunakan pasangan elektron. Nah, karena keterbatasan dari Bronsted-Lowry ini datanglah Lewis ya, sang ahli kimia dari Amerika ini mengemukakan teorinya yang kita kenal dengan teori asam basa Lewis. Nah, bagaimanakah definisi dari asam menurut Lewis? Jadi asam menurut Lewis adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron.
Sebenarnya pada dasarnya definisi asam ini yang dikemukakan oleh Lewis ini hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry. Mengapa? Karena suatu zat yang memberikan proton itu dapat dipandang sebagai penerima pasangan elektron. Nah, selanjutnya basa. Basa menurut Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron. Nah, jadi teori asam basa Lewis ini dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi-reaksi dari senyawa yang tidak memiliki ion hidrogen maupun ion hidroksida. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh reaksi. Untuk contoh reaksi bagian A, di sini ada reaksi H+ dan NH3 menjadi NH4+. Jadi di sini pada reaksi antara H+ dengan NH3, di sini NH3 atau pasangan elektron NH3 ini memberikan pasangan elektronnya pada H+, sehingga NH3 ini merupakan basa Lewis. Jadi dia donor ya, atau memberi hampir sama dengan Bronsted-Lowry. Jadi dia memberikan pasangan elektronnya kepada ion H+. Jadi sehingga ion H+ ini bertindak sebagai asam dan NH3 bertindak sebagai basa Lewis. Nah, sama halnya dengan contoh yang bagian B, reaksi antara BCl3 dan NH3. Di sini terlihat juga, kita perhatikan tanda panah ya, pasangan elektron dari NH3 memberikan elektronnya kepada BCl3, sehingga BCl3 di sini bertindak sebagai asam Lewis dan NH3 yang memberikan pasangan elektronnya bertindak sebagai basa. Jadi ikatan yang terbentuk antara reaksi BCl3 dan NH3 ini disebut juga dengan senyawa ikatan kovalen koordinasi, karena mereka dapat berikatan hanya bersumber dari elektronnya hanya bersumber dari NH3. Ya, itulah sekilas mengenai contoh reaksi dari teori asam basa menurut Lewis. Oke, kita telah membahas teori asam basa menurut Bronsted-Lowry dan juga Lewis. Sebelumnya juga telah dibahas teori asam basa menurut Arrhenius. Jadi bisa dilihat video untuk teori asam basa Arrhenius sebelum dari video ini ya. Jadi silakan di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Culis Jam.